Gen jaringan tipis itu ya, sel ya. Gen selaput. Selaput ya, selaput tipis. Kalau di ilmu pengetahuannya manusia disebut epitelium. Sel selaput tipis yang menutupi ovarium. Apa? Sifatnya mengganggu. Oh, malah mengganggu. Mengganggu apa? Fungsi ovarium. Malah mengganggu ya? Iya. Saya kan juga dikirim juga kalau di amalnya kayak kurang bagus itu kan saya muncul. Dapat perintah untuk segera bekerja itu? Iya, dari tadi Gen tadi itu. Dari Gen? Iya. Wah, Gen itu informasi dari cahaya. Oh, dari cahaya. Lalu terdistribusi ke semuanya ya? Iya, sesuai dengan perintahnya. Tapi yang pengaruh proses kehamilan dan lain sebagainya itu kan ya ovariumnya sendiri. Oh, ovarium. Ovarium saya. Kalau tumbuh saya ada di situ. Itu berarti kan terhalang ovariumnya. Itu mohon maaf, ini kalau boleh tahu yang menghalangi sperma dari suaminya itu tidak bisa masuk ke sel telur. Apa jenengan yang menghalangi? Iya, nggak bisa, terhambat dia, nggak bisa sama ovarium telurnya karena ada selaput. Lukislah di dadamu dengan lafaz Allah. Hidupkan selalu lafaz Allah dalam lentera jiwamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami akan melanjutkan ke sesi 3, sesi insya Allah kalau diizinkan ya sesi penutup. Setelah kita mengetahui penyebab secara sifat atau hakikat, yaitu ada sikap yang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga itu juga harus diselesaikan secara hakul adami. Nah, ini kita kemarin melangkah ke medis atau zahirnya. Nah, penyelesaian secara zahir. Kemarin kita temukan bahwa penyebabnya secara zahir itu ada gangguan terhadap jaringan epitelium ovarium. Nah, sekarang insya Allah kita investigasi lebih lanjut. Kenapa kok epiteliumnya terganggu? Epitelium. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, dengan izin guru kami Sang Yang Mulia, mediator terlindungi, navigator juga terlindungi dari sesuatu yang tidak berkepentingan terhadap mediasi ini. Semua masyarakat dalam radius 1 kilometer terlindungi juga. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana,
gangguan terhadap epitelium ovarium yang ada di foto wanita yang ada di foto dari pasangan ini terambil Allah. 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 Sinkron dengan tubuh mediator. Bisa diajak dialog dengan izin guru kami Sang Yang Nurcahya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi terbuka, terhubung dengan mulut, dengan pita suara dari mediator, bisa berbahasa Indonesia jelas dan lancar, terbuka mulut dari makhluk yang kita panggil sehingga bisa diajak dialog Allah. Assalamualaikum, selamat siang. Maaf, ini saya bertanya, ini saya berdialog dengan makhluk apa namanya, bisa sesuai dengan istilah manusia padanya. Tahu istilah manusia menamakannya Allahu. Makhluk Tuhan. Ya, kalau di istilah manusia dipanggil apa? Jadi tahu Allah. Apa namanya? Semacam Gen jaringan tipis itu ya, sel ya. gen selaput. Selaput ya, selaput tipis. Kalau di ilmu pengetahuannya manusia disebut epitelium. Sel selaput tipis yang menutupi ovarium atau menjaga ovarium, apa betul? Bukan menjaga. Apa? Melindungi. Kalau di istilah kedokteran melindungi. Kalau dengan sendiri apa? Tugasnya apa? Sifatnya mengganggu. Malah mengganggu. Mengganggu apa? Fungsi ovarium. Malah mengganggu ya? Iya. Beda ya dengan pengetahuan manusia. Mengganggu. Lah, mengganggu di sini ada hubungannya dengan apa? Kenapa kok mengganggu? Ya, sifatnya itu melindungi ovarium. Melindungi ovarium. Iya, melindungi ovarium. Dari gangguan. Bukan. Terus, ya apa? Ya karena dia, amalnya dia, amal perbuatannya dia. Jadi panjenengan makhluk yang bisa berubah sesuai dengan amal perbuatan dari manusia itu. Iya, saya kan juga dikirim juga. Kalau di amalnya kayak kurang bagus, itu kan saya muncul. Mohon maaf, yang membawa informasi untuk sampai mengerjakan sesuatu itu dari mana? Dari makhluk apa? Sampai dapat perintah untuk segera bekerja itu? Iya, dari tadi, Ken tadi itu. Dari Ken? Iya. Apakah ada hubungan dengan makhluk cahaya? Perintahnya? Enggak. Informasinya selain dari Ken? Iya, semua Ken itu informasinya dari cahaya. Dari cahaya. Lalu terdistribusi ke semuanya ya? Iya, sesuai dengan perintahnya. Itu. Mohon maaf, ini apa sampai bisa dipengaruhi oleh makhluk gaib yang negatif?
Bisa nggak diperintah sama dia? Nggak bisa ya? Nggak Kuasai. bisa, beda. 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 Saya kan sesuai dengan fungsi saya. Oh, fungsi. Ya, yang mengatur informasi tadi dari Gen tadi. Terus kemarin itu kan saya lihat ada kotoran dari jejak-jejak iblis, jejak energi negatif yang menutupi panjenengan. Apakah bisa dia begitu? Maksudnya bisa gimana? Ya bisa mengotori tempatnya sampean. Nggak bisa. Itu kan beda tempatnya. Katanya dia di luar ya. Tapi melekat Wadahnya kan itu. Wadahnya yang kemarin kotor. wadahnya. Iya, ini kan sel-sel ovariumnya yang ada di dalam wadah itu. Wadahnya. Semua kan distribusi lewat darah dan kotoran itu kan masuk lewat Iya, mengotori tempatnya aja di luar situ. Tapi yang pengaruh proses kehamilan dan lain sebagainya itu kan ya ovariumnya sendiri. Oh, ovarium. Ovarium saya kalau tumbuh saya ada di situ. Itu berarti kan terhalang ovariumnya. Itu mohon maaf ini kalau boleh tahu yang menghalangi sperma dari suaminya itu tidak bisa masuk ke sel telur. Apa jenengan yang menghalangi? Iya, nggak bisa, terhambat dia, nggak bisa sama ovarium telurnya karena ada selaput. Selaput. Nah, yang jenengan ini yang selaput itu ya? Bukan? Iya. Yang selaput itu saya menyelimuti ovariumnya itu telur-telurnya. Supaya nggak bisa dibuahi sama sperma yang datang masuk itu. Mohon maaf, supaya Anda bisa normal bekerja kembali, itu kira-kira apa yang harus diperbaiki dari yang request ini kan ibu beliau? Apa kira-kira yang harus diperbaiki anak perempuan ini? Ya itu tadi kan informasinya dari gen tadi karena perilakunya dia ya. Kira-kira manusia itu kan sulit untuk sadar. Kira-kira perilaku apa yang menyebabkan kondisinya jenengan begini ini, perilakunya apa? Dari perilaku apa yang harus diperbaiki? Jadi ya hubungannya pada sesama diperbaiki. Hubungan sesama diperbaiki. Iya, apalagi sama orang tua. Iya. Jadi harus memperbaiki diri. Iya, memperbaiki diri itu kan yang munculnya saya itu kan karena perbuatannya dia memicu saya untuk itu tumbuh di ovariumnya itu menghambat kerja daripada ovarium. Terus kan di lingkungan manusia kan ada namanya pengobatan, namanya ilmu kedokteran. Itu kira-kira berpengaruh nggak terhadap kinerja jenengan itu kalau pengetahuan itu? Sulit ya? Sulit karena secara fisik saya ada di situ. Jadi untuk mencapai di situ tersembunyi kan di itu juga belum tentu medis nyampe ke situ ya. Nyampe ke situ. Satu-satunya jalan ya
memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah ya. Ya itu tadi, informasi tadi diperbaiki aja. Supaya nggak tambah tebel saya ada di situ. Kira-kira untuk meringankan selain dari perbaikan dari orangnya sendiri, kira-kira kalau didoakan itu ada nggak pengaruhnya? Iya ada, didoakan kan juga merubah informasi yang ada. Jadi saya nggak akan tumbuh terus. Bisa menghambat ya. Terus juga untuk tidak berkembangnya jadi perbaikan dari orangnya sendiri ya. Selain doa ya. Iya. Ada lagi misalkan apa kira-kira perbaikan selain menyadari diri dan merubah diri itu ada lagi? Kira-kira misalkan ada taubat pada Allah, mencari ridho orang tuanya, apalagi kira-kira? Ya tadi itu terutama terhadap orang tua. Orang tuanya. Iya. Hanya itu yang utama ya? Iya, kan pemicunya itu. Pemicunya itu. Ya harus diselesaikan. Itu tidak bisa diabaikan ya? Ya tidak lah, itu informasi dari situ. Kalau diabaikan, walaupun didoakan lagi akan berkembang lagi ya? Ya nggak seberapa bisa itu merubahnya sedikit. Jadi hanya mengurangi ya? Ya mengurangi aja kandungan saya di situ. Tapi tetap perlu tindakan dari orangnya sendiri ya? Iya, supaya untuk berangsur-angsur mengurangi selaputnya itu. Iya, sangat jelas sekali. Terima kasih, karena manusia itu kalau tidak dikasih penjelasan yang jelas itu kadang-kadang agak abai. Wong ada yang jelas saja tadi belum tentu percaya. Iya. Jadi saya kan hanya menjalankan fungsi aja. Iya, saya tahu. Informasinya ya dari situ. Jadi tugas kayak makhluk jenengan itu misalkan apa Anda ini masuk makhluk negatif atau positif dalam tataran itu apa netral sebenarnya? Kayak jin itu kan ada negatif, ada positif. Iya, saya netral. Kalau jenengan netral ya? Netral. Hanya tunduk pada perintah aja. Jadi tidak terganggu dengan yang lainnya. Tidak. Saya hanya perintah aja dari itu tadi. Kode-kode gen itu tadi ya yang masuk. Gitu ya. Saya tumbuh dimanapun itu tergantung informasi yang masuk. Jadi beribadahnya yang menjalankan tugas masing-masing itu ya? Iya. Saya kalau dapat tugas ke ovarium ya ke ovarium. Ke yang lainnya juga bisa. Ke hanya ovarium aja. Mohon maaf, ada hubungannya dengan kalau manusia menyebut hormon, itu ada nggak? Allah, jadi tahu. Ada nggak hubungan kinerja Anda dengan hormon? Semua informasi itu juga dari hormon juga. Oh, hormon itu ya? Ya bagian dari gen tadi itu. Bagian dari. Jadi gen-gen yang ada itu membentuk hormon tertentu yang memicu saya bekerja di situ. Atau yang salah satu yang memberi tugas informasi itu hormon itu juga? Ya hormon itu kan sebagai makhluk aja. Intinya yang terima informasi itu gen yang ada di hormon tadi. Sebagai apa, transporter gitu, enggak? Ya dia orang seperti kamu menjalankan gitu.
Iyalah kan tugas juga ya. Yang memicu keluarnya saya, ya berjalannya hormon itu. Saya coba mendoakan beliau, mungkin ini sebagai pengingat agar mungkin ringan sehingga dia bisa berubah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahya Nang Nirwana, mohon diringankan untuk dinormalkan untuk jaringan epitel ovarium, ya Allah, dinormalkan kembali. Allah, Allah, menjadi normal, netral. Apakah sudah berkurang atau bagaimana yang jenengan rasakan? Ya masih ada, Ya. tapi saya kan sudah nggak melekat gitu loh. Sudah? Nggak melekat. Oh, nggak melekat. Ya. Jadi tinggal pembersihannya aja di situ. Nggih, alhamdulillah. Kalau tadi belum dengan masih melekat saya. Ya Allah, mohon beri waktu untuk bisa mengamalkan, memohon maaf, minta ridho sama orang tuanya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, berjalan menuju Allah. Allahu bercahaya, hatinya, kolbunya bercahaya, sehingga tersentuh untuk minta ridho, memohon maaf sama orang tuanya, memperbaiki diri dengan amalan amaliyah yang soleha. Kira-kira pengaruh nggak tubuh anak itu? Kita tadi Ya pengaruh. ada ya. Semoga Ya tetap di situ saya Mas ya. Tapi ini sudah nggak ngikat lagi, tinggal pembersihannya aja, tinggal dibersihkan gitu aja. Jadi sudah nggak melekat lagi saya. Sudah. Kalau misalkan dibersihkan, diambil gitu, pengaruh nggak ya? Saya nggak tahu. Coba Ya, aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahya Nang, mohon kekotoran, kemelekatan yang ada di epitelium ovarium. Allah, 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 Hancur aku, hancur. Hancur. Allah, Allah, ada cahaya. Hancur. Ada pengaruh ya? Hancur aku. Hancur? Iya. Tapi itu kan tetap berfungsi kan? Hancur ya. Hancur itu bagaimana maksudnya? Ya kayak serpian gitu. Selaputnya kayak serpian, sudah agak kebuka. Nggak kebuka? Ya agak kebuka. Oh, agak kebuka. Sehingga sperma bisa masuk. Iya. Insya Allah ya. Yang menghalang itu kan selaputnya tadi. Oh, nggih. Matur nuwun. Mohon maaf. Saya jadi kecil-kecil soalnya. Oh. Tadi kan saya nempel kuat. Oh, ada pengaruhnya ya ternyata. Semoga yang punya tubuh bisa memperbaiki diri sehingga jadi normal selamanya. Sudah normal berarti Anda ini? Ya saya itu kan ya ada di situ, tapi kan belum dibersihkan, masih ada.
Belum apa? Belum bersih kan, di situ masih Belum ada bersih. saya. Tapi kan nggak kayak tadi Kalau kan masih maksudnya ngikat. bersih itu bersih total apa ya apa? Kan Ya tetap bersih. tetap ada kan Anda di situ walaupun bersih? Enggak, Nggak ada. enggak ada. Saya sebetulnya di ovarium itu enggak ada. Oh, jadi sesuatu jaringan baru itu. Iya, kayak selaput gitu yang menyelubungi ovarium. Oh, Jadi Saya sperma tidak bisa masuk. saya memintakan ya supaya dibersihkan. Anda nanti perkara ditugaskan bagaimana diizinkan ya apa terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana, mohon dibersihkan total. Allah. Bunda. Ada cahaya yang menerangi dari pemilik tubuhnya untuk sadar kembali pada Allah. Ini Anda kembali langsung ke tempatnya. Iya. Monggo. Ke alam tempat sampean kembali ya. Allah. Sudah kembali? Sudah. Demikian, ternyata epitelium pada ovarium itu ada sel tambahan yang tugasnya menutup, itu sebagai kayak memperingatkan manusia agar dia kembali ke jalan yang diridhoinya. Nah, alhamdulillah dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana, ternyata makhluk epitelium ini kembali ke asalnya. Udah kembali ke asalnya. Semoga request dari Palangkaraya ini bisa bermanfaat, tapi tolong semua pelajaran-pelajaran dari video 1, sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 ini tetap diamalkan dan diperbaiki sehingga tidak kembali lagi penyakit tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Kebenaran milik Allah. Kita hanya makhluk untuk menggapai ridhonya semata. Terima kasih.